Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji dan syukur hanya kepada Allah kita panjatkan. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, sampai dengan pengikutnya istiqomah sampai dengan akhir zaman. Pagi ini saya sudah berada di Pajar Gunung. Kemarin mendampingi kedua orang tua, Dato dan Datin, dalam perjalanan ke Lampung Tengah, Desa Pajar Gunung. Saat ini sudah berada di Pajar Gunung. Ada perkebunan, ada kebun kelapa sawit, ada kebun coklat, ada kebun singkong, ada kebun buah naga, banyak, ada kelapa, banyak produk-produk tanaman yang berada di Pajar Gunung ini, di kebunnya Dato. Sehingga kalau misalnya Dato atau orang tua saya itu berada di Jakarta dengan kesibukan anaknya yang jarang menemani di rumah, tentu merasa sepi dan akhirnya jam 9 pagi udah tidur sampai dengan zuhur. Tetapi kalau misalnya berada di Pajar Gunung, kita bisa lihat itu Dato di sana di di gazebo bersama dengan Pak Sarta, tukang yang sudah 30 tahun mendampingi Dato mulai dari Jalan Bugis di Tanjung Priuk sampai dengan di Cibubur. Nah, ini rasanya kalau berada di kebun di tengah-tengah suasana yang damai, Dato merasa sehat. Nah, berbakti kepada orang tua itulah bagian terkecil yang bisa kita berikan, karena kita tahu bahwa pengorbanan beliau, ayah dan ibu kita, sejak kecil sampai dengan besar itu luar biasa. Dan beliau juga mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua, juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk itu, setiap saat kita melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Dulu waktu masih di Tanjung Priuk, tetapi semakin besar sudah berubah. Setelah saya menikah, orang tua, istri saya, mertua saya selalu mengajarkan kita sebaiknya sholat di masjid. Jadi setelah menikah dan setelah rumah dekat dengan masjid, terus sholat di masjid. Apabila ada waktu dia berada di rumah, selalu menyempatkan diri untuk sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Berbakti kepada orang tua itu ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Dan ketika orang tua mengajarkan kamu taat kepada saya, berarti kamu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk itulah apa-apa yang telah disampaikan, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh orang tua dilaksanakan. Kita melaksanakan terus sampai hayat di kandung badan berpisah. Untuk itu, berbakti kepada orang tua seperti yang diajarkan oleh ayah dan ibu, Dato dan Dating, bahwa senantiasa kita harus mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan melaksanakan segala larangannya, dan meninggalkan segala larangannya, dan patuh kepada Rasulullah, melaksanakan semua hadis-hadis atau perkataan-perkataan, anjuran-anjuran dan semua yang ditingkah lakukan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian kita akan menjadi umat yang istiqomah. Kita berharap semoga Allah senantiasa akan melancarkan perjalanan kita di dunia sampai dengan akhirat. Sehingga pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas kita pasrahkan kepada Allah. Kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, dan insya Allah akan mengatur semua ini. Ketahuilah bahwa langit yang ada di atas kita itu merupakan hanya batas pandangan kita dalam planet Bima Sakti. Tetapi di atas Bima Sakti masih ada berjuta-juta Bima Sakti lainnya yang bagaikan spinning kecil di antara alam jagat semesta raya Allah yang Allah berikan. Nah, untuk itu senantiasa kita melihat bahwa apa kepatuhan kita kepada Allah, senantiasa keyakinan kita bahwa Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, pasti akan aku berikan. Nah, terkait masalah itu, kalau ada orang yang gak yakin dan orang mengatakan bahwa pengabdian kita
mengurus dunia itu harus pol sehingga mendapatkan dunia baru mencari akhirat. Tapi sebenarnya menurut saya adalah mari kita menyamakan bersama-sama simultan antara melaksanakan kegiatan dunia, bekerja keras, kemudian berdoa dan memasrahkan kepada Allah. Karena biasanya orang yang stres, kemudian jadi stroke, itu karena terlalu berharap kepada manusia. Karena manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang galau, yang gusar. Untuk apa kita berharap kepada manusia? Kita tahu bahwa di Indonesia yang paling hebat tentunya adalah Pak Jokowi. Tapi yakinlah bahwa Pak Jokowi pun ada masalah. Ada saat-saat hatinya galau dan hanya kepada Allah berpasrah diri meminta Pak Jokowi bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau yang berkuasa saja di Indonesia pasrah kepada Allah, kenapa kita juga tidak pasrah kepada Allah? Setelah bekerja, berusaha sebaik mungkin dengan berbagai perhitungan-perhitungan yang matang, mari kita pasrahkan semua langkah baik kita, kehidupan kita kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengatur ini. Dengan demikian, tidak ada kegalauan, kesusahan, kerisauan, semuanya akan mengalir begitu saja. Betapa indahnya usaha yang kita lakukan kalau kita yakin bahwa usaha itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin dengan mematuhi rambu-rambu yang ada di hadapan kita, yang ada di kiri kanan kita. Kemudian hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Mungkin apa yang kita harapkan akan mendapatkan lebih. Apa yang kita kerjakan akan mendapatkan lebih dari yang kita harapkan. Karena apa? Semua itu tergantung pemilik langit dan penguasa alam semesta ini. Dengan demikian kita senantiasa selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak membandingkan dengan siapapun. Karena sejatinya apa yang diberikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Sehingga kita hanya untuk memantaskan apakah pantas yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita minta kepada Allah atau apa yang kita berikan kepada Allah. Jika pantas, semoga hal itu memberikan keberkahan. Semoga hal itu memberikan kebahagiaan untuk kita. Karena kebahagiaan sejatinya bukan harta yang banyak, tetapi bagaimana kita mensyukuri pembelian Allah dan kita bisa berbagi dengan yang lain. Karena sejatinya harta kita yang ada adalah harta kita yang telah kita gunakan di jalan Allah. Kalau kita seorang ekonom, kita hanya berhitung dalam beberapa neraca. Ketika uang kita berkurang, sebenarnya harta kita itu tetap ada, hanya kita pindahkan ke neraca yang lain. Jadi kalau kita sedekah, kita pindahkan ke neraca untuk sedekah dan untuk kehidupan akhirat. Tapi kalau kita gunakan untuk dunia, maka kita pindahkan atau kita tabung, itu adalah neraca tabungan kita di dunia. Dan kita belanjakan, kalau itu sesuai dengan anjuran agama, akan masuk ke neraca di akhirat pula. Tetapi kalau kita belanjakan yang tidak berguna, akan masuk ke neraca akhirat, tapi tentunya neraca yang negatif atau neraca dosa. Kali lagi di kebun ini sangat menyenangkan untuk orang tua yang telah pensiun, Dato dan Datin, karena bisa menikmati alam, bisa menikmati lingkungan, berbagi dengan alam dan lingkungan, bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya yang memang perlu mendapat siraman rohani, perlu mendapat siraman ekonomi, sehingga dapat memberikan manfaat. Sehingga di tempat ini mungkin Dato dan Datin, bukan mungkin lagi, pasti Dato dan Datin merasa nyaman dan begitu menyenangkan tinggal di Lampung ini. Di Jakarta rumahnya juga cukup besar dan bagus. Penghasilannya pun di hari tua sangat mencukupi dengan berbagai macam investasi yang telah dilakukan semenjak muda. Tetapi sekali lagi, hidup tidak semata-mata harta dan ekonomi. Hidup adalah pengabdian. Pengabdian kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan alam sekitarnya. Dan ini tentunya menjadi bagian kehidupan yang tidak bisa dinilai dengan harta. Marilah kita semua sama-sama untuk merenungi apa yang telah kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan kita.
Sudahkah kita berhitung tentang segala sesuatunya yang telah kita alami ini? Semoga perhitungan kita itu tepat. Jadilah ahli matematika dunia dan akhirat. Jangan sampai ahli matematikanya hanya dunia saja. Karena senantiasa kehidupan ini terus berjalan dan tidak akan pernah berakhir. Hanya pindah kepada alam yang berbeda. Nah, selagi kita kuat, selagi kita ada harta, selagi kita ada kekuasaan, selagi kita ada kesehatan, gunakan semua kesempatan-kesempatan yang Allah berikan itu untuk mengabdi. Perhitungkan secara matang hal-hal yang memberikan keuntungan. Keuntungan yang positif untuk sekarang dan yang akan datang. Sekali lagi, ini merupakan tempat yang indah sekali, sehingga tidak bosan-bosannya orang tua saya, Dato dan Datin berada di sini. Karena ini merupakan tempat yang benar-benar bisa menikmati hari tua dengan segala perhitungan-perhitungan yang bisa dinikmati sampai kapanpun. Nah, hari ini saya masih berada di Lampung, di Fajar Gunung di Lampung Tengah. Tadi malam sudah rapat kecil dengan panitia pembangunan tower Masjid Al-Hidayah. Nanti malam rapat besar dengan panitia pembangunan tower dan juga DKM Masjid Al-Hidayah. Kemudian insya Allah esok Jumat pada sholat zuhur, sholat Jumat akan kembali ke Jakarta dengan pesawat karena ada tugas-tugas yang harus kita lakukan. Saya lakukan juga di Jakarta. Nah, tentunya semoga Dato yang mungkin beberapa lama di Lampung dapat menikmati suasana, dapat menikmati kebersamaan dengan alam dan lingkungannya. Semoga Dato dan Datin semakin sehat, terus berkarya, terus mengabdi, dan kita semua anak-anaknya bersyukur. Apa yang membuat Dato dan Datin sehat akan membuat anak-anaknya juga. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa berbakti kepada orang tua juga dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting selalu diingatkan adalah sholat 5 waktu jangan ditinggalkan dan senantiasa selalu bersedekah. Dan jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Dan kalau seandainya sudah meninggal kedua orang tuanya, maka doakanlah semoga segala dosa yang telah dilakukan diampuni oleh Allah. Dan Allah menempatkan kedua orang tua yang sudah meninggal dari para sahabat mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya tempat dan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari Fajar Gunung, Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Channel YouTube ini disampaikan, semoga ini bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk para pendengar sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.